Cerita yang pertama yaitu dilema sang polisi. Di Korea kolonial, seorang polisi yang bernama Cho Kyo-wee selalu melihat kejadian-kejadian perselisihan antara orang Korea dan orang Jepang. Seperti kejadian saat ia menaiki tram, ada seorang murid SMP Jepang yang tidak sopan dengan pengemudi tram yang merupakan orang Korea. Kemudian, ada seorang wanita Jepang yang memanggil pemuda Korea dengan panggilan Yobo. Yobo adalah panggilan biasa yang digunakan oleh suami dan istri di Korea, tetapi militer dan polisi Jepang memakainya sebagai istilah yang merendahkan untuk menyebut orang Korea. Kemudian, ada seorang perempuan bernama Kim Toren yang suaminya meninggal karena sentimen anti-Korea, yang dimana orang Korea dituduh meracuni sumur-sumur dan melakukan pembakaran serta perampokan, yang menyebabkan pembunuhan terhadap orang Korea tanpa pandang bulu oleh massa di Tokyo dan Yokohama. Kejadian-kejadian tersebut melintas begitu saja di benaknya Cho Kyo-wee. Ia berpikir tentang bangsa Jepang, orang-orang Korea, dan dirinya sendiri. Selanjutnya tentang wuching dan penyakitnya. Wuching adalah seekor ikan yang pada dasarnya tidak mengerti jenis penyakit apa yang ia derita dan sejak kapan penyakit tersebut menyerang dirinya. Wuching sangat membenci penyakit yang datang pada dirinya hingga ia juga benar-benar merasa tidak percaya diri lagi. Sudah berbagai peramal, ikan tua yang menjadi seorang dokter dan dukun yang memeriksanya tidak dapat mendeteksi penyakit yang ia derita dan mengatakan bahwa penyakit yang ia derita tidak dapat disembuhkan karena penyakit tersebut tidak ada di antara kaum ikan. Rahanga menyembunyikan pusara dan punggungnya tertutup oleh tumor. Ia memiliki 3 orang teman yakni Xiu Zui, Xiu Li, dan Xiu Lai. Mereka adalah murid Niu Yu. Namun, ternyata pengemis tersebut sangat mensyukuri bentuk tubuhnya yang tidak biasa yang Tuhan berikan. Bahkan ia mengatakan bahwa ia merenungkan bentuk menari seperti apa lagi yang akan diambilnya. Hingga akhirnya ia sampai di tujuannya untuk menemui Niu Yu. Satu-satunya perkataan Niu Yu yang dapat didengarnya adalah karena orang bodoh mengerti lebih banyak tentang dirinya sendiri dibandingkan pengetahuan orang bijak tentang orang lain, sehingga orang harus menyembunyikan penyakitnya sendiri. Di bawah sinar rembulan. Li Zhang merupakan pemuda berbakat dan terpelajar yang memiliki mimpi untuk menjadi penyair puisi hebat. Ia lulus dari ujian kualifikasi untuk menjadi pejabat pemerintah. Namun karena ketidakpuasan dengan pangkat yang rendah, ia memutuskan untuk mundur dan kembali ke daerah asalnya, Gualue. Beberapa tahun kemudian, Yuan Chan yang merupakan teman lama Li Zhang terkaget-kaget karena menemukan Li Zhang dengan wujud harimau. Kutukan ini terjadi atas ketidakpuasan dan kesombongan Li Zhang yang membuat dirinya sendiri berubah menjadi harimau liar. Karena dia tidak tahu caranya berubah menjadi manusia lagi, Yuan Chan membantu Li Zhang dengan memerintahkan bawahannya untuk menuliskan puisi yang dibuat Li Zhang dan disebarkannya puisi tersebut kepada semua orang agar mereka tahu keadaan Li Zhang baik-baik saja dan tidak ada yang perlu mencarinya. Sang ahli. Di kota Hantan, ibu kota Tiongkok kuno, tinggallah seorang pria bernama Ce Chang yang mempunyai ambisi untuk menjadi pemana terhebat di dunia. Mendengar dari desas-desus warga sekitar, dikatakan bahwa guru pemana terhebat ialah Wei Fei. Dan Ce Chang langsung berguru kepada Wei Fei. Ce Chang menjalani 2 latihan, yaitu belajar untuk tidak berkedip dan belajar untuk melihat. Ce Chang mempelajari kedua latihan itu selama 5 tahun lamanya. Setelah menekuni kedua latihan tersebut, latihannya membuahkan hasil yang cukup bagus. Ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika masih ada Wei Fei, maka Ce Chang masih belum bisa dikatakan sebagai pemanah terhebat. Dengan rencana jahatnya, Ce Chang mengangkat busurnya dan menembakkan panahnya ke arah Wei Fei dari kejauhan. Wei Fei tidak semudah itu dibunuh dan akhirnya dapat bertahan diri. Rencana jahat Ce Chang tidak berhasil. Wei Fei menyarankan untuk berguru kepada Kan Ying. Ce Chang langsung berangkat ke Gunung Ho yang disinggah oleh Kan Ying. Setelah 9 tahun berguru dengan Kan Ying, di tahun ke-10, Ce Chang pulang ke rumahnya. Ia kembali dari wajah yang arogan menjadi wajah orang yang tamak bodoh. Ce Chang sudah tidak membawa busur poplar yang biasanya ia pakai. Ce Chang juga sudah hidup dalam ketenangan dan kesederhanaan. Di dalam cerita disinggung tentang sentimen anti-Korea, yang dimana kejadian tersebut benar adanya di kehidupan nyata. Sentimen anti-Korea bukanlah fenomena rasisme yang baru di Jepang.
Sejak era kolonial, pada tahun 1910-an, sudah ada sentimen anti-Korea saat Korea di bawah kekuasaan Jepang. Tahun 1920-an, Jepang kekurangan tenaga kerja yang membuat banyak orang Korea bermigrasi ke Jepang. Pada tahun 1910, jumlah orang Korea di Jepang pada awalnya hanya sekitar 2.000 orang. Tetapi pada tahun 1930, jumlah orang Korea di Jepang meningkat pesat menjadi 300.000 orang. Pada masa itu, orang Korea diberi upah lebih rendah dari orang Jepang. Mereka pun tinggal di pinggiran yang lebih kumuh. Mereka dianggap tidak bisa baca tulis, maka dari itu, mereka mendapat pekerjaan kasar atau yang mengandalkan fisik. Oleh karena itu, mereka dipandang rendah oleh rakyat Jepang. Kemudian, sekitar tahun 1923, terjadi gempa yang mengakibatkan 140.000 korban jiwa dan mulai bermunculan berita palsu yang berisi orang Korea membakar bangunan, meracuni sumur-sumur, memperkosa, menjarah, dan memberontak. Kepolisian Tokyo melaporkan bahwa isu Futei Senjin atau istilah untuk orang Korea pemberontak atau pembuat masalah ditemukan banyak di daerah lokasi gempa. Karena hal tersebut, asosiasi masyarakat sipil yang mengklaim sebagai penjaga keamanan, semacam grup preman lokal yang disebut dengan Jikaidan, akan bertindak. Mereka membawa senapan atau pedang tradisional, dan mereka berjumlah 3.600 unit yang tersebar di area Kanto, di mana gempa itu terjadi. Saat Jikaidan menemukan keturunan Korea, Jikaidan akan langsung membunuhnya di tempat. Sebelum membunuh, Jikaidan mengecek apakah itu benar orang Korea atau orang Jepang, dengan cara meminta mereka mengejek kata-kata Jepang yang sulit, sampai mengecek tubuh. Perkiraan sekitar 6.000 orang keturunan Korea tewas dalam pembantaian tersebut, termasuk beberapa orang Cina dan Jepang yang disangka orang Korea.